Pemirsa Saung Bercakap, kali ini saya sudah bersama Ibu Dien, pengelola dari Adipura Hidroponik. Ibu apa kabar? Sehat Bu? Sehat dong ya, karena disuguhkan dengan makanan-makanan sehat setiap harinya pemirsa. Nah Ibu, Adipura Hidroponik ini awalnya bagaimana sih Bu? Sehingga tercipta ide membuka sebuah kebun yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat ini Bu. Oke. Awalnya itu dari hobi suami yang suka bertanam-tanam Oke. gitu. Akhirnya dia cari ide gimana memanfaatkan lahan yang sempit tapi manfaatnya besar untuk kita, sehat dan sebagainya gitu. Jadi dimulailah dengan hobi yang sedikit aja dia buat gitu untuk dikonsumsi sendiri. Lama-lama berkembang, permintaan pasar jadi banyak, akhirnya berkembanglah seperti sekarang. Awalnya itu suami Ibu memang petani atau gimana Bu? Enggak, kebetulan Memang suka aja? Suka nanam aja di sela waktunya gitu, di sela waktu kalau pulang kerja sore, apa yang bisa dia kerjakan ternyata menarik karena tidak membutuhkan waktu lama. Terus Bu, tadi Ibu bilang tadi menanamnya di sekitar rumah dulu ya? Iya. Nah, itu awalnya menggunakan lahan yang berapa luasnya Bu? Berapa lahan? 2 meter bisa. Cuman 2 meter aja 2 dulu? meter bisa gitu. Berapa lahan, berapa bisa. Ada yang penting matahari full gitu dari pagi sampai sore itu bisa dimanfaatkan. Jadi dengan hidroponik semua bisa menanam. Semua gitu. Bisa menanam. Nah, kalau sekarang kan saya lihat ini sudah lumayan luas lah Bu ya untuk kebun hidroponiknya. Nah, kalau boleh tahu ini sejak kapan berdirinya kebun ini di sini Bu? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 17 ya kalau nggak salah. Oh, dari tahun 2017 sampai sekarang. Awal 2017. Jadi mau udah hampir 3 tahun. Jadi dari kecil, dari hanya beberapa lubang tanam, sehingga akhirnya puluhan ribu lubang tanam. Wah, luar biasa. Ini untuk konsep yang dipakai di kebun hidroponik ini, konsep seperti apa nih Bu? Boleh dijelaskan nggak? Konsepnya begini Mas, kita karena hobinya itu bertahap gitu. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Gitu, terus suami lebih cenderung ke edukasi. Oh, edukasi. Kunjungan edukasi. Makanya dibuat lahannya sedikit lapang. Kalau kita lahan produksi pasti kita semeter pun akan kita manfaatkan. Tapi karena kunjungan edukasi atau semuanya gitu, ya walaupun mau yang ingin membeli langsung sayur di sini, mereka merasa nyaman karena luas gitu, luas terus langsung petik sendiri. Bisa petik sendiri. Petik sendiri terus ditimbang, itu kepuasan dari konsumen. Dari gitu. konsumennya. Untuk konsumennya sendiri Bu, ini dari mana saja Bu yang datang ke sini Bu? Dari mana saja? Dari mana saja? Dari mana saja yang mengerti sayur sehat karena sayur kita tidak pakai pestisida gitu. Jadi benar-benar ya kalau cuci sekali udah bisa dikonsumsi atau langsung dikonsumsi bisa. Oh gitu. Ya, kalau misalnya pakai media tanah itu rasanya masih ada nyangkut-nyangkut pasirnya gitu ya. Pasirnya harus bisa dicuci berulang kali gitu ya. Karena ada dekat dengan tanah itu biasanya hamanya agak lebih cepat gitu. Oh, lebih cepat. Oh gitu. Kalau ini kan agak jauh dari tanah, jadi hamanya itu juga agak jauh juga Bu ya, untuk mendekat ke tanamannya Bu ya. Oke, Ibu tadi kan awalnya memang suami Ibu nih yang merintis Adipura Hidroponik ini. Nah, ini kenapa sampai Ibu juga ikut tertarik ini dengan kegiatan suaminya? Kok bisa Bu? Karena Ibu kan rumah tangga nih, biasanya ngurus rumah nih kan, sekarang juga ngurus kebun nih. Pertama saya juga suka dengan berkebun gitu, tetapi karena lahan yang semakin besar lubang tanam, karena dia butuh perhatian yang khusus ya, butuh perhatian. Kalau seandainya kita pakai tenaga kerja mungkin nggak secinta kita. Oh gitu ya, benar. Setengah hati biasanya Bu ya. Mereka bekerja karena uang, tapi kalau kita benar-benar kerja, ibaratnya kalau seandainya tanaman ini tidak laku atau tidak gimana, kita bisa kasih tetangga, bisa sedekah, bisa apa, bisa semua bermanfaat. Lebih ke hobi Bu ya. Lebih ke hobi, benar. Gitu loh, hobi yang menghasilkan. Itu membagi waktunya bagaimana Bu? Ibu kan di satu sisi Ibu juga ngurus keluarga nih, di satu sisi kan juga Ibu harus mengurus Adipura Hidroponik ini. Nah itu membagi waktunya seperti apa Bu? Belum lagi arisan, belanja ya kan? Itu biasanya kalau membagi waktu sebelum subuh saya sudah di rumah. Sebelum subuh udah di rumah. Di rumah.
Nanti udah jam 7 saya di sini sampai sore. Jam 7 sampai sore di sini? Ya, istirahatnya siang aja. Oh, siang aja. Setelah asar saya kembali lagi di sini. Oke, malamnya nggak di sini, Bu? Malam kadang-kadang tuntutan ya, kalau seandainya ada konsumen yang mendadak atau butuh pameran, butuh apa tanaman gitu kan, yang besok ada ini gitu apa namanya? Pameran butuh tanaman seger ya, kita layani 24 jam lah. Oh, 24 jam. Ya, Oke. Karena rumah deket ya. Gitu. Rumah dekat, Bu ya? Ya, di samping rumah lah gitu. Di depan rumah. Ya. Berarti memang awal pertama kali sekalinya untuk areal seluas ini baru di sini, Bu ya, yang didirikan Adipura Hidroponik ya? Iya, benar. Bisa jadi tambah luas. Tambah luas lagi. Iya. Waduh, ini kalau ngomongin tambah luas nih rencana lahannya bakal di mana lagi, Bu? Lahan di sana luas. Oh, masih bisa digeser lagi ke sana ya? Karena kita mau konsentrasi ke buah lagi. Oh. Kalau sayur kayaknya cukup gitu. Oke, ada pengembangan lagi, Bu ya? Pengembangan hidroponik ini bisa sayur, bisa buah, bisa bunga. Bisa bunga juga. Oke, nanti kita lanjutkan Ibu perbincangan kita, dan pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Saung Bercakap. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Saung Bercakap. Kita masih ngobrol ini terkait dengan keberadaan dari Adipura Hidroponik. Ya, tadi pada saat kita mampir ke sini, itu udah ramai sekali ini kayaknya tamu-tamu yang datang untuk langsung memanen sendiri ya tanaman-tanaman yang mereka memang sukai. Nah, Ibu, kalau berbicara tentang tanaman-tanaman yang ada di kebun hidroponik ini jenis-jenisnya ada apa saja sih, Bu? Jenisnya banyak sayur, cuma ada sayur pocoy, sawi-sawian sawi keriting, banyak. Sawi banyak keriting ya. kayak rambut saya gitu, Bu ya. Semua tanaman sayuran bisa ditanam di sini. Cuma karena kebutuhannya kita ngelihat pasar. Kebutuhannya apa? Rata-rata masih taunya pakcoy, kangkung, bayam. Bayam, iya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sayur-sayur lain yang bisa dikonsumsi, Bu ya. Benar. Cuma kalau kita orang-orang kita itu suka enak dak? Iya. Coba-coba gitu, Bu ya. Enak gitu. Nanti dia nggak mau lagi balik lagi ke kangkung dan bayam. Iya. Tapi setelah dicoba enak malah keterusan, Bu ya. Keterusan, benar. Jadi kita untuk mencoba jenis sayuran yang agak aneh itu porsinya sedikit aja. Oh gitu. Untuk cari keragaman jenis sayur. Gitu. Contohnya yang aneh ini apa, Bu? Biasanya bukan dari Indonesia, Bu ya. Kalau untuk sayur-sayur aneh, Bu ya. Sayur apa ya? Selada impor. Selada impor ada juga di sebelah. Impor, ya itu lebih enak lagi. Biasanya konsumen itu selalu saya biasanya beli di pasar itu nggak enak, layu kata dia. Kalau di sini segar. Masih segar sekali, Bu ya. Segar karena sekali. langsung metik sendiri ya kan? Sendiri terus beda enaknya. Gitu. Jadi selama ini saya nanam sayur, nanam selada itu sering banyak diberikan karena tidak ada yang berminat untuk membeli, tapi semenjak ini kayaknya permintaan tinggi. Meningkat gitu, Bu ya. Kayaknya tergantung jenis sayur yang ditanam. Ini kebanyakan masyarakat yang datang ke sini kalau misalnya udah dengar nih kabar, wah Ibu Tin mau panen nih katanya. Itu kebanyakan carinya sayur apa, Bu? Yang paling banyak sekali yang diminati oleh masyarakat? Sawi kailan biasanya. Sawi kailan. Kailan itu. Kailan. Gitu. Kailan. Kalau pokcoy ini mereka berminat, tapi sudah banyak di pasaran. Banyak, jadi tidak terlalu menarik bagi mereka. Tapi rasa kangkungnya beda. Bayam. Kangkung juga ada ya, bayam juga ada ya. Itu tinggi permintaannya. Tetap loh, kita walaupun hidroponik sayurnya sehat, yang dicari tetap kangkung. Tetap kangkung ya, Bu ya. Kangkung. Iya, karena cak kangkung terasi lebih enak, Bu ya. Dari pakcoy terasi, Bu ya. Oke, Bu. Nah, mungkin di sini masyarakat
masyarakat yang lebih mengetahui ataupun yang lebih paham lah Bu ya, yang datang ke sini Bu ya, karena memang berbeda sekali ya kalau untuk tanaman hidroponik dengan tanaman-tanaman biasa yang mungkin menggunakan pestisida di luar sana. Kalau di sini tanpa pestisida Bu ya. Nah ini cara perawatannya seperti apa Bu? Biasanya kita dari yang benih itu kita semprot dengan bawang putih. Jadi pakai bawang putih herbal. Oh, gitu, herbal ya. Bawang putih memang dari tumbuh-tumbuhan juga dari ya. Tumbuhan juga. Di situ aja pencegahannya. Oh gitu. Berarti memang sudah dari bibit ini dari dicegah Bu ya. Jadi begitu pemindahan kalau dia aman, insya Allah besarnya aman. Tapi kalau di sana sudah kena virus ataupun hama, di sini akan kena. Oh gitu. Oke. Setelah kita panen ini biasanya selalu dicuci semua, dicuci semua. Oke. Untuk mensterilkan lagi ya. Iya, dicuci, potnya dicuci, medianya dicuci. Oke, semuanya dicuci ya. Karena kalau kita tanam langsung ini hasil berikutnya kurang bagus. Oh gitu. Iya, udah pernah dicoba. Takutnya udah terkontaminasi ya kan dari tanaman sebelumnya. Lumutnya itu lebih kencang makan nutrisinya. Oh gitu. Jadi kalau kita bersihin hasilnya insya Allah bagus. Gitu. Jadi Bu setelah di bibit yang kecil itu, ya kan, ini untuk prosesnya lagi kita berbicara ya pemirsa ya. Kalau tadi kan sudah sampai ke pencucian dari medianya gitu kan. Itu sudah sampai bibit yang sekecil itu umur berapa baru bisa dipindahkan? Umur 7 hari udah bisa dipindahkan. 7 hari sudah bisa dipindahkan. Oke. Tinggal pembesaran aja 3 minggu sudah bisa panen. Oke. Pembesaran 3 minggu sudah bisa panen. Nah, kalau yang di depan kita ini umurnya berapa nih Bu untuk pakcoy yang ini nih? 3 mingguan lah, berarti 1 minggu lagi panen. Oh, ini 1 minggu lagi sudah bisa panen. Oke. Itu dari biji ya. Dari biji. Oke. Bu, untuk perawatan rutinnya kalau misalnya udah yang dipindahin ke tempat yang memang sudah siap untuk dipanen ini bagaimana Bu? Ibu kontrol terus setiap hari ya? Kontrolnya hanya di air. Oh, cuma di air. Di nutrisinya. Nah, itu bagaimana menandakan kalau misalnya tanamannya bagus ataupun tidak bagus? Kalau dia kan ada ukurannya. Jadi kalau nutrisinya bagus, pH-nya bagus, insya Allah bagus dia. Oke. Kecuali kita tinggal ngontrol kadang-kadang ada aliran airnya yang nggak bagus, jadi agak kecil dia. Oh gitu. Aliran airnya bagus tuh, kalau alirannya bagus tuh itu tuh. Yang besar-besar seperti itu ya. Oh, tergantung air juga berarti Bu ya. Airnya inilah sistemnya ya. Sistemnya kalau seandainya bagus, airnya nggak lari ke kiri, nggak lari karena medianya datar ya. Jadi kalau dia nggak lari ke kiri, hasilnya bagus. Oke, harus stabil Bu ya di dalamnya. Harus di tengah jalurnya. Jadi dia bagus. Ini berarti dia mungkin miring ke kiri atau miring ke kanan karena medianya. Bu, kalau saya lihat tadi Bu di sebelah sana itu ada yang digantung-gantung, itu fungsinya untuk apa sih Bu? Itu untuk hama. Oh, untuk hama. Lem lalat. Lem lalat. Oh gitu. Ibu tadi bilang juga ada sebuah tempat pelatihan ataupun kerjasama dengan beberapa instansi ya untuk pengajaran di sini. Itu bagaimana Bu? Biasanya kalau ada yang berminat begitu bisa menghubungi suami ya, gitu. Nanti suami memberikan pelatihan. Nanti instansi yang menyediakan semuanya, kita tinggal mengasih materi aja semuanya gitu. Tapi suami tuh senang kalau yang dididik itu berhasil. Iya. Karena kerja yang begini ini tidak susah, tapi hanya minta kefokusan. Iya. Fokus teliti, dan rutin. Iya, rutin, dia nggak susah. Untuk instansi-instansi yang pernah datang ke sini, Bu, contohnya dari mana saja, Bu? Bank Mandiri Taspen. Oke. Jadi mereka memberi suatu kegiatan untuk karyawan yang sudah pensiun yang mau memasuki masa pensiun. Oh, sudah pensiun. Dan sebelum awal-awalnya setelah pensiun gitu kan. Jadi diadakanlah season pertama, ternyata ada sekitar dari 20 orang, ada sekitar 5 orang yang berminat yang sekarang jalan dan punya pasar masing-masing. Oh, luar biasa. Malah ada yang pensiunan tuh bicara begini, kok saya lebih repot daripada waktu saya bekerja, kata dia gitu. Karena subuh saya harus packing, antar ke pasar pagi-pagi karena sayur itu fresh gitu. Kok waktu saya lebih habis daripada waktu saya bekerja. Saya bisa baca koran, saya bisa apa, kalau sekarang saya nggak bisa, kata dia gitu. Tapi kan tidak mengkhianati hasilnya juga kan Bu ya. Senyum dong. Senyum dong.
Nah, kalau berbicara tentang menjual, ini biasanya Ibu masarinnya ini kemana saja, Bu, untuk tanaman hidroponik yang sudah dipanen? Untuk tanaman tertentu biasanya ke mall, atau ke pasar tradisional, ya, yang beda jenisnya. Terus konsumen datang sendiri ke sini. Oke, kalau untuk ke mall itu suplainya berapa kali? Dalam seminggu mungkin? Bisa 2 kali, 3 kali. 2 sampai 3 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu, tergantung sayurannya apa. Kadang-kadang juga yang masuk ke mall juga bukan kita ya. Oh, rame ya, kompetitor lainnya juga banyak kan. Jadi kita ya kalau ada kesempatan kita bisa masuk, oke, kata dia masuk. Oh gitu. Berarti untuk mall yang ada di Jambi ini sudah banyak lah, Bu, ya, yang Ibu suplai ya? Enggak, kita cari satu tapi rutin. Oh gitu, cari satu banyak. Oh iya juga ya. Daripada banyak enggak jelas. Tapi mandek gitu, Bu, ya. Daripada banyak enggak jelas gitu kan. Satu aja gitu. Kalau bisa satu tuh kita yang kuasai. Oh iya, boleh. Kadang-kadang sayurnya yang enggak ada, Mas. Itu kendalanya. Kendalanya sayurnya, istilahnya itu yang dikonsumsi dengan yang ditanam tuh enggak seimbang. Makannya sebentar, nanamnya sebulan ya. Ibu juga ada ini nggak, Bu, untuk pemasarannya menggunakan sistem media sosial atau apa gitu? Ada, suami biasanya. Oh, pegang juga ya? Kadang ya bikin di foto Instagram, terutama untuk tanaman yang sulit-sulit yang orang itu ya mungkin seperti selada. Selada tadi ya, selada impor ya. Di posting, sudah orang datang. Waduh, Bu, di sini juga kalau saya melihat tadi ada beberapa daftar harga yang tertempel di depan pintu masuk, ya. Di situ juga ada salah satu produk yang memang dihasilkan dari tanaman hidroponik ini berupa jus, Bu, ya? Iya, benar. Nah, itu jusnya jus apa saja, Bu? Jus bisa dari, terutama dari sayur pokcoy. Dari pakcoy ya? Dari pakcoy atau dari sayur kale. Oke. Itu yang untuk sementara. Sebenarnya dari bayam semua sayur bisa. Kenapa, Bu? Ibu sampai memikirkan juga membuat jus yang sehat ini, Bu, untuk dipasarkan juga, Bu? Begini, Mas, semua orang kepingin menanam. Jadi kita mau cari yang spesial dari kita. Oke. Mas juga bisa nanam, Mas juga bisa menanam. Benar. Tapi apa spesialnya gitu kan? Ciri khasnya juga benar. kan? Terus kita nggak mau produknya cuma itu aja. Jadi kita pengen yang diberikan juga pengen ada produk turunan. Gitu. Nanti nyangkutnya ke PKK dan sebagainya lah gitu kan. Bisa, gitu. Ya. Jadi untuk saat ini kita tuh cuma ada waktu untuk membuat jus pakcoy. Jus pakcoy. Jus pakcoy yang sudah kita punya beri label itu nascoy itu ya, Nascoy. nanas dan pakcoy gitu kan. Campurannya bisa buah apa aja. Jadi karena yang suami ini sebagai mentor atau sebagai dia banyak plasma, mereka sudah banyak bikin ini. Ada yang bikin cake. Ada cake juga. Cake dari pakcoy ini. Dari pakcoy. Gitu. Ada yang bikin nugget dari pakcoy. Sudah berkembang. Ada yang bikin dari kue bawang dari pakcoy. Macam-macam, Bu, ya. Kreativitasnya, Bu, ya, untuk lebih mengembangkan lagi. Iya, benar. Jadi jangan hanya menanam. Kalau menanam orang bosan nanti bisa tapi kalau dijadi produk olahan mungkin hasilnya lebih plus gitu. Dan lebih bervariasi, Bu, ya. Oke. Ini jusnya dijual di mana, Bu? Jusnya karena dia fresh, biasanya diorder dulu baru dibuat. Oh, diorder dulu baru dibuat. Nanti kita bakal cobain deh jus dari Ibu, ya. Nanti kita lanjutin lagi, Bu, perbincangannya, dan pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Saung Bercakap. Kita masih berbicara ini terkait dengan Adipura Hidroponik. Nah, Ibu, kalau untuk tadi kan kita sudah membahas terakhir masalah jus, Bu, ya. Ini kalau untuk pembinaan mungkin ataupun pembelajaran agar lebih baik lagi dalam mengelola hidroponik Adipura ini, Bu, ada nggak dapat pembekalan-pembekalan dari mana gitu?
Atau memang sudah mendapatkan referensi dari buku atau dari internet? Biasanya suami belum cukup ilmunya, akan belajar terus. Ke training ke pakar-pakarnya. Gitu. Selalu. Kemana saja biasanya Bu untuk belajar-belajar Ibu? Biasa di Jawa. Oh, di Jawa Di ya. Jawa gitu kan, sekalian apa aja yang terbaru. Kalau kita berbisnis kan orang nggak mau yang itu aja, harus ada yang baru, apalagi yang baru gitu. Makanya kedepannya mungkin Insya Allah gitu kan, ada yang baru lah gitu. Nah Ibu, ini harapan kedepannya Ibu dengan kebun Adipura Hidroponik ini seperti apa bayangan Ibu kedepannya selain tadi ada penambahan? Ya, saya berharap ya ini semakin bertahan ya. Kadang-kadang kalau kita bisnis itu kayak itu, bertahan dan semakin lebih baik aja. Semakin lebih baik lagi. Kepada masyarakat ataupun kepada konsumen, Ibu mungkin ada harapannya? Harapannya ya makan sayur sehat. Makan sayur sehat. Jangan lupa ke Adipura Hidroponik gitu ya. Benar sekali. Mungkin dari pemerintah juga ada? Pemerintah, ya kita diperhatiin gimana ya? Biar ada kerjasama dengan baik lah Bu ya, dengan pemerintah Bu ya. Ada kerjasama yang baik gitu. Terus biasanya kalau pemerintah, instansi pertanian itu mereka lebih kepada ya semacam bimbingan. Terus mereka minta dibuatkan lahan, modul istilahnya, tempat gitu. Biasanya mereka begitu. Terus nanti jangan dilepas, tetap dibimbing. Terus diawasi. Terus sampai mereka didampingi Bu ya, sampai mereka berhasil Bu ya. Intinya begitu. Malah mereka yang meminta kita, bukan kita yang minta gitu. Malah mereka mencari siapa yang bertahan, karena biasa hobi-hobi begini kan naik turun ya. Jadi mereka siapa yang bertahan, nanti kan dari instansi itu ada yang dari segi hama, mereka datang. Ya kami butuh sekali loh Pak, emang gitu. Datanglah ke sini. Mana tahu hama ini kalau pada musimnya dia beda-beda. Iya. Kalau musim hujan yang datang hamanya yang lain. Yang beda, yang musim panas beda lagi. Iya, beda lagi. Kadang-kadang apalagi yang kayak gini kan Bu ya. Kita lihat kupu-kupu cantik ya. Ternyata dia ngapakan telur di situ. Jadi ulat lah apa. Kayaknya cantik, seneng lah, ada burung, ada apa gitu kan. Tapi tidak tahu ya, ternyata mereka membawa hama Bu ya. Benar gitu. Kalau untuk pembibitannya mungkin ada harapan lagi? Kalau benih kita masih online. Masih online ya? Masih online belinya, bisa jadi kalau yang aneh-aneh dari luar ya. Dari luar, tapi tetap online juga? Online. Semua online Bu ya? Iya, online. Jadi tinggal Pak Coy, kangkung apa. Yang masih lokal tuh masih lah ya Bu, tersedia Bu ya. Mungkin ada tips juga Ibu untuk masyarakat agar lebih memilih bagaimana memilih sayuran yang memang lebih bagus untuk dikonsumsi dan juga membedakannya yang menggunakan pestisida dan juga tidak menggunakan pestisida seperti sayuran hidroponik Ibu ini. Kalau tips sayur ya seperti kita petik langsung dimasak itu rasanya akan berbeda dengan yang dipetik kemarin. Kalau yang membedakan ada pestisida atau tidak itu seperti apa Bu? Kurang tahu saya bilang saya mulus, sayur saya mulus juga tapi tidak pakai pestisida. Tapi tidak pakai pestisida Bu ya. Gitu. Tapi lebih seger lah Bu ya, kalau dimakan lebih ada beda lah rasanya Bu ya. Beda. Semua konsumen bercerita begitu. Banyak cerita konsumen yang dari anaknya tidak suka makan sayur, begitu ada edukasi yang disuruh petik sendiri, akhirnya dia makan sayur. Kita senang gitu kan, ada kunjungan anak TK, nanti kalau pulang suruh Pak panen sendiri. Semenjak itu anak saya suka makan sayur. Oh gitu. Kita bahagia sebagai senang Bu ya, gitu kan. Berhasil ya Bu ya. Tidak hanya berhasil dari begini, hidroponik ini yang membuat orang biasanya makan sayur kalau ada. Kalau sekarang memang harus makan sayur. Harus makan sayur Bu ya. Karena bisa ditanam di lahan yang sempit. Gitu. Biasanya kalau ada baru kita makan sayur. Kalau nggak ada nggak masalah gitu. Tapi dengan hidroponik rasa yang beda, lebih enak gitu. Jadi orang pengen makan sayur terus. Berarti Ibu ini menunya setiap hari sayur Bu ya. Di samping ada protein-protein lain Bu ya. Baiklah kalau begitu Ibu, terima kasih ini atas waktunya sudah mengajak saya berkeliling di kebun hidroponik Adipuranya. Saya doakan deh Bu ya, semoga nanti semakin luas lagi Bu ya. Pemasarannya juga semakin banyak, terus juga produksinya semakin meningkat. Masyarakat juga semakin gencar datang ke sini untuk mencari makanan-makanan yang sehat tanpa pestisida Bu ya. Baik, terima kasih dan pemirsa, demikian perbincangan kami tadi bersama pengelola dari Adipura Hidroponik dan tentunya terima kasih telah menyaksikan Saung Bercakap. Sampai jumpa.